Pemirsa, kita masih di Gali Talk Show dan masih berbincang dengan Pak Bintoro. Dan tadi banyak yang sudah kita bahas sebenarnya, masalah PMK, persiapan Idul Adha dan lain-lainnya. Sekarang dua pertanyaan terakhir nih. Sedikit Bapak jelaskan, Bapak tadi menyinggung soal masalah program Pangan Lestari. Pak, itu apa? Program Pangan Lestari itu apa? Dan sudah berlangsung berapa lama? Targetnya apa yang mau ke depannya? Kemudian nanti setelah ini, memilih hewan kurban yang baik itu seperti apa, Pak? Ya, Oke, yang ini dulu Pak, program Pangan Lestari, apa itu? Bisa dijelaskan Pak? Ya, baiklah, program Pangan Lestari atau kawasan rumah Pangan Lestari ini memang sudah dari zaman pemerintahan Bapak SBY, pada tahun 2016 itu munculnya harga cabai sampai 200.000 pada waktu itu. Karena penggiat ibu-ibu luar biasa, jadi memang itu yang didengungkan oleh pusat bahwa ibu-ibu harus berperan di PKK, itu juga kelompok wanita taninya juga harus berperan aktif untuk dalam sistem polibegisasi tanaman cabai tersebut. Nah ini program ini memang sangat positif pada waktu itu, munculnya itu luar biasa, dan pada waktu itu memang Bu Presiden sendiri waktu itu memang langsung aktif ke media dalam rangka mengimplementasikan program kawasan rumah pangan lestari atau KRPL pada waktu itu dirubah zaman sekarang menjadi P2L. Nah ini tujuannya adalah memang untuk mengedukasi, meminimalisir kelangkaan cabai itu. Karena apa? Dengan sistem polibegisasi adalah memang sangat efektif dan sangat membantu ibu-ibu rumah tangga yang dalam memerlukan cabai skala kecil. Kadang pernah ibu itu mengeluh beli satu cabai 1 on isinya cuma sekian, harganya sekian. Nah, itu makanya, dan di situ di semua teman-teman wartawan harga cabai pedas harganya pun pedas, kan begitu. Betul. Ini yang menjadi guyonan bahkan mungkin juga sindiran terhadap kita. Dan bahkan pada akhir tahun 2021 kemarin, raport dari Menteri Kebijakan Ekonomi itu, raportnya Departemen Pertanian merah. Karena tidak bisa tidak menganalisikan harga-harga inflasi yang luar biasa itu dikasih raport merah. Bahkan kita mendapatkan dengan adanya itu kita mendapat suratan besar, dan bahkan sekarang melalui dirjen-dirjen itu mengkolaborasi dengan masyarakat, ada setiap kegiatan yang sifatnya untuk yang berkaitan dengan inflasi harus betul-betul secara optimal, dilakukan secara optimal. Ini sudah, dan makanya P2L atau KRPL ini kita itu kelompok kita jumlahnya 20, yang dapat hanya 2. Nah, ini kan yang menjadi kendala nih Mas Gali ya. Jadi yang saya harapkan itu bisa, contoh saya 6 kecamatan aja, 6 kecamatan ini 1 kecamatan 2 kelompok. Oke, 6 itu yang dapat 6 lah trip ini. Jadi 1 kecamatan 1. Kan nanti bisa diisukan ya. Dapatnya hanya 2. Ini program pangan ini. Jadi makanya saya kan berpikir harus begini. Pemerintah kota sudah kita bantu juga dengan, tapi bantuan dana itu kan tidak seperti yang dari pusat lengkap. Itu karena kita mempertimbangkan itu adalah asas manfaat dan di rencana tindak lanjut program pangan lestari ini. Oke, Pak, terakhir sebelum kita tutup perbincangan kita untuk hari ini, Pak, bagaimana caranya memilih? Kalau saya ingin berkurban, kalau saya ingin membeli hewan kurban, apa yang saya harus lakukan pertama? Tipsnya seperti apa untuk memilih hewan kurban yang baik untuk kurban? Baik, terima kasih. Jadi untuk tips memilih hewan kurban yang terbaik, pertama adalah kita niatul mukminin dulu ya. Niat mukminin kita untuk memilih hewan kurban adalah kita berkurban sapi apa, jenis apa, harga berapa, berat berapa. Itu sesuai dengan kemampuan. Standar kemampuan ada, yang intinya memilih kurban adalah sehat ya, tidak cacat, dan tidak cacat, sehat, gemuk. Itu yang penting itu ya. Itu jelas itu. Soal berat besar kecil tergantung kemampuan masyarakat yang berkorban. Itu. Nah, itu. Yang intinya itu aja, syaratnya itu aja. Dan sapi harus betul-betul
menunjukkan matanya cerah, tidak boleh mengeluarkan kotoran mata dan sebagainya itu, dan harus genap, tanduk harus betul. Memang ada sekarang kalau yang tidak bertanduk bagaimana? Itu kemarin sudah saya tanyakan kepada MUI juga. Selagi masih ada yang bertanduk, mengapa kita harus berkorban yang tidak bertanduk? Itu pilihan, Pak, ya? Ada juga yang mengatakan, loh, unta kan tidak bertanduk. Nah, ini jadi memang kalau saya nanti jawab di dalil nanti panjang, tapi karena itu kan unta bukan sapi kan begitu. Betul. Di Al-Qur'an sudah disebutkan apabila anak domba yang bertanduk, sapi bertanduk dan sebagainya, dan lengkap dan sebagainya. Nah, ini jadi yang harus saya sampaikan, penting sehat, utuh, dan juga sapi itu gemuk gitu. Oke, terima kasih Pak Bintoro untuk perbincangan untuk hari ini. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat ya untuk semuanya, untuk masyarakat, terutama dalam jelang persiapan Idul Adha yang tentunya sangat menyibukkan sekali. Kita berhadapan dengan PMK, kita berhadapan dengan situasi pandemi yang belum berakhir, tapi mudah-mudahan kita sehat selalu. Pak, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih untuk hari ini. Mungkin di lain waktu kita akan ada bahasan yang lebih lainnya. Banyak sekali yang harus kita lakukan dalam rangka mengedukasi biar informasi itu jelas, bukan sekadar hoax. Betul, kita saling bersinergi ya antara dinas-dinas terkait dan juga media-media. Ini yang bisa kami lakukan di Gali Talk Show. Sekali terima kasih banyak untuk Pak Bintoro sudah hadir mampir, dan terima kasih karena sudah datang ke sini. Saya duduk lagi bersama Bapak. Mudah-mudahan di waktu kita akan ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Kembali, Mas. Pemirsa, kita akan ketemu lagi nanti dalam waktu dan kesempatan tentunya di Gali Talk Show selanjutnya. Terima kasih.